Halo, selamat pagi anak-anak kelas 4 semuanya. Saya harap kalian dalam kondisi sehat semua ya. Baik, pada kesempatan ini saya akan menjelaskan bagaimana menyajikan data dalam bentuk diagram batang. Oke, diagram batang merupakan bentuk diagram yang menyajikan data dalam bentuk batang-batang persegi atau persegi panjang dengan lebar yang sama. Sekarang kita perhatikan contoh di samping, contoh tabel tentang data jenis ikan. Sudah ada datanya dalam bentuk tabel, yaitu lele ada 550 ekor, mujair 450 ekor, bawal 350 ekor, gurami 400 ekor. Oke, langkah-langkah untuk membuat diagram batang. Kamu perhatikan gambar di samping itu ya. Nah, yang pertama, tulis nama jenis ikan pada sumbu mendatar. Yang bawah itu ada namanya, nama ikan-ikan itu ya. Buat garis lurus dulu, diusahakan nanti jaraknya sama. Lalu, dan sumbu yang tegak berdiri ke atas, yaitu nanti banyaknya ikan dan juga jaraknya sama ya. Buat 2 garis itu dulu ya. Lalu yang kedua, buatlah batang pada setiap nama jenis ikan setinggi banyak ikan pada tabel. Tadi kan tabelnya sudah ya, lelenya tadi kan 550 ekor. Nah, maka buat itu pakai penggaris ke atas sampai, lihat samping itu sampai angkanya 550. Nah, itu 550 kan berada pada 500 dan 600. Maka di tengah-tengahnya antara 500 dan 600 itu nanti 550 ya. Buat pakai penggaris ya, seperti itu ya, di gambar itu ya, bentuk bentuk diagram batangnya itu ya. Nanti boleh diarsir, boleh diwarna. Nah, yang ketiga, pastikan jarak antar setiap data sama besar. Perhatikan di samping itu, di banyaknya ikan itu ya. Di situ dari 0 sampai 100 sampai 200. Jadi ada kelipatan 100 sampai 600. Berarti jaraknya harus sama. Begitu juga dengan yang bagian bawah mendatar itu, yang lele, mujair, bawal, dan gurami itu ya. Kalau mujair tadi berapa? 450. Berarti cari antara 400 dan 500 di tengah-tengahnya, yaitu 450 ya. Lalu bawal, bawal berapa? 350 dicari ya, antara 300 dan 400. Kemudian gurami itu adalah 400 ya. Itu kalau kamu perhatikan itu tabelnya itu agak kurang pas, kurang naik sedikit ya. Untuk 400 itu kurang naik sedikit karena ini tidak sesuai dengan gambarnya itu. Coba perhatikan ya, gurami itu kan harusnya 400, maka harus disesuaikan dengan garis mendatar 400 itu ya. Itu gambarnya kurang sesuai sedikit. Oke, yang selanjutnya adalah membaca dan menafsirkan data dalam bentuk diagram batang. Nah, perhatikan penyajian
dalam bentuk diagram batang itu di sebelah kiri sudah ada datanya, banyaknya siswa dari kelas 1 sampai kelas 6. Lalu bagaimana cara membaca datanya? Kita perhatikan yang A. Banyaknya siswa kelas 1. Lihat, kelas 1 itu ada 40 siswa ya, sesuai dengan garisnya itu menunjukkan angka berapa, 40. Lalu yang B, kelas yang jumlah siswanya terbanyak adalah kelas berapa? Kelas 3, karena kita lihat batangnya itu ya, kelas 3 itu paling tinggi menunjukkan angka 50. Oke. Lalu yang C, kelas yang mempunyai jumlah siswa sama banyak adalah kelas 2, kelas 5, dan kelas 6. Jumlahnya itu adalah 45. Ketiga kelas itu sama. Yang D, selisih. Selisih itu berarti dikurangi. Jumlah siswa paling sedikit dan paling banyak. Paling banyak tadi adalah kelas 3 yaitu 50. Dan jumlah siswa terendah adalah 40 siswa. Di 50 kurangi 40, 10 ya. Ada 2 kelas yang 40 siswa, kelas 1 dan kelas 4. Lalu yang kelima, yang E, jumlah siswa seluruhnya, berarti di total. Kelas 1 tadi ada berapa? 40 ditambah kelas 2 45, kelas 3 50 ditambah 4, kelas 4 40 ditambah kelas 5 45 dan kelas 6 45. Jadi total adalah 265 orang. Itu ya, sekian dulu untuk penjelasan bagaimana membuat diagram batang dan bagaimana cara membaca diagram batang. Sekian dulu, semoga kalian tetap semangat di rumah. Terima kasih.